Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan laporan bacaan saya mengenai studi krisis terhadap Power Encounter oleh Nicholas Kurniawan. Yang pertama kita masuk kepada pengantar umum. Dalam laporan bacaan kali ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan animisme. Seperti yang kita ketahui bahwa kepercayaan animisme merupakan kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang, atau bisa kita katakan hal ini merupakan kepercayaan kepada kekuatan spiritual yang dianggap memiliki kuasa dalam kehidupan manusia. Dan berdasarkan analisa sementara bahwa mengenai pelayanan terhadap kaum animis ini dapat dilakukan dengan jalan melakukan praktik power encounter yang banyak digunakan dalam konteks pelayanan animisme. Gailin van Reyhen mengatakan bahwa pendekatan power encounter oleh Alan Tippett-lah yang paling tepat dalam melayani kaum animis. Dalam laporan bacaan kali ini kita akan dapat sama-sama melihat studi krisis terhadap power encounter ini mengenai bagaimana power encounter dari sudut pandang Alkitab sebagai dasar ontologis dengan mengacu pada beberapa peristiwa yang dianggap sebagai power encounter yang terjadi dalam Alkitab. Kita masuk ke dalam gagasan penulis. Yang pertama kita masuk ke dalam definisi dan perkembangan dari power encounter. Mengenai definisinya, muncul dari pengalaman Alan R. Tippett dalam pelayanannya di Polinesia Selatan. Namun dia tidak terlalu menjelaskan lebih detail. Yang selanjutnya itu dijelaskan lebih detail oleh Timothy Camps. Menurutnya, power encounter adalah sebuah pengalaman pertempuran rohani. Sedangkan menurut Ed Murphy, mendefinisikan power encounter itu sebagai sebuah titik krisis perjumpaan dalam peperangan rohani yang terus berlangsung antara dua kerajaan supranatural. Dan menurutnya power encounter ini merupakan sebuah titik krisis dalam peperangan rohani. Nah, dalam perkembangannya, power encounter ini semakin lebih berani dan agresif seperti yang dipromosikan oleh Peter Wagner dalam beberapa bukunya. Kita masuk ke dalam poin yang kedua, tinjauan Alkitab terhadap power encounter. Tidaklah mudah untuk memahami dasar Alkitab mengenai power encounter ini. Seperti yang dituliskan bahwa praktik ini itu sangat lemah dalam dasar ontologisnya, karena praktik ini lebih mengacu kepada aspek empiris. Namun terlepas dari hal itu, ada beberapa bagian Alkitab yang dianggap sebagai power encounter dan ini dianggap sebagai dasar ontologis menurut pelakunya. Nah, kita dapat melihat beberapa peristiwa dalam Alkitab yang dianggap sebagai power encounter. Yang pertama ialah peristiwa Elia di Gunung Karmel. Menurut pendapat Camps, peristiwa ini adalah bukti adanya peristiwa power encounter pada zaman Perjanjian Lama. Nah, peristiwa ini dilatar belakangi dosa penyembahan berhala yang memunculkan para nabi Baal yang cukup berpengaruh pada waktu itu. Di sini Elia diutus Tuhan untuk melakukan perintahnya, yaitu melayani bangsa Israel yang dipengaruhi oleh Raja Ahab yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan beribadah kepada Baal. Namun sebenarnya sebelum kejadian ini Tuhan sudah menyuruh Elia untuk menemui Ahab dan mengatakan bahwa ia akan menurunkan hujan ke bumi. Dengan demikian bisa kita lihat bahwa hal ini bukan merupakan inisiatif Elia sendiri, melainkan dia hanya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi dapat kita lihat di sini semuanya terjadi dalam kontrol Allah dan tidak sedikit pun maksud penulis kitab untuk menjadikannya semata-mata suatu cara ampuh untuk melawan kuasa kegelapan. Yang kedua itu ada tulah di Mesir. Praktisi power encounter itu beranggapan bahwa peristiwa tulah di Mesir yang terjadi itu secara sistematik menyerang satu demi satu dewa yang dimiliki oleh Mesir. Namun dalam dialog dengan Firaun sebelum tulah itu diberikan, tidak sama sekali ada indikasi bahwa Musa harus bersikap menyerang secara ofensif, tapi dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita bisa melihat hal ini dari dalam setiap ungkapan yang muncul dalam peristiwa tulah pertama sampai ke-10, yaitu selalu diawali dengan kalimat berfirmanlah Tuhan kepada Musa, seperti itu. Melalui ungkapan ini tampak jelas bahwa Tuhanlah sumber kuasa dan Musa hanya sebagai alat di tangan Tuhan. Dan lebih jelas lagi jika kita bandingkan dengan peristiwa perjumpaan Musa dengan Tuhan dalam wujud semak belukar yang menyala-nyala. Tulah yang terjadi itu merupakan dampak dari kuasa Tuhan dan ketaatan hambanya yang menjalankan setiap perintah Tuhan. Melalui hal ini, bisa kita lihat jelas bahwa otoritas sepenuhnya itu berasal dari Tuhan dan bukan dari satu cara atau metode tertentu atau kemampuan manusia semata, seperti itu. Yang ketiga ada peristiwa Gideon menghancurkan mesbah Baal dan membangun mesbah bagi Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 25-40, ini adalah peristiwa dahsyat yang dilakukan oleh Gideon yang berperang melawan Baal dengan jalan menghancurkan mesbah-mesbah Baal kepunyaan ayahnya. Setelah peristiwa itu, si Gideon ini diberi gelar Yerubbaal. Tapi gelar ini merupakan sebuah kutukan kepada dia karena
pengikut Baal itu marah terhadap dia gitu. Dalam hal ini, ia dianggap oleh para praktisi telah berhasil melakukan encounter dengan kuasa Baal yang telah memenangkan peperangan itu. Namun dalam konteks hakim-hakim mengenai keadaan Israel yang seringkali melakukan tindakan jahat seperti penyembahan berhala, karena itulah Tuhan murka gitu. Dalam peristiwa penghancuran Baal ini, dalam peristiwa ini itu Tuhan memakai Gideon untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu memberantas penyembahan berhala dan menyelamatkan orang Israel dari kesesatan. Dalam hal ini tidak ada sikap ofensif karena ia melakukan itu pada malam hari, dan sebenarnya Gideon ini juga takut kepada keluarga dan orang-orang pada saat itu. Nah, dari hal ini dapat kita lihat bahwa peristiwa ini bukan semata menunjukkan ada kuasa, melainkan ketaatan atas perintah Tuhan. Yang keempat, ada Yesus mengusir setan. Peristiwa ini dianggap oleh praktisi power encounter bahwa ini merupakan pertempuran dua kerajaan. Dan setan itu digambarkan seperti orang yang kuat yang diikat, dan Yesus itu seperti orang yang lebih kuat sehingga mampu mengikatnya. Peristiwa pengikatan kuasa kegelapan ini adalah peristiwa yang menunjukkan adanya suatu adu kekuatan yang dahsyat antara kuasa Yesus dengan kuasa setan. Namun, sebenarnya konteks pengikatan dalam hal ini hanyalah perumpamaan atau ini tuh cuma merupakan analogi saja yang tidak dapat dipraktekkan. Dalam peristiwa ini tuh, Yesus mengusir setan dengan jalan menyembuhkan orang yang buta dan bisu. Dalam hal ini tuh kita dapat melihat bahwa sikap Yesus itu sangat jelas, yaitu proaktif dan bukan reaktif. Inti dari peristiwa ini bukan tindakan Yesus yang mengusir setan, tapi kepada dialog dengan orang Farisi yang mempermasalahkan otoritas kuasa Yesus. Lalu peristiwa yang kelima ada peristiwa Yesus mengusir roh jahat. Peristiwa ini terjadi di Gerasa. Di sini Yesus dianggap melakukan peperangan secara ofensif dengan kuasa legion. Seperti itu. Namun, yang dapat kita lihat, konteksnya itu adalah Yesus menjalankan misi pertama kali ke daerah orang kafir, yaitu Gerasa, dan melalui peristiwa ini, orang itu dimenangkan dan menjadi saksi di Dekapolis. Kalaupun ada terjadi peristiwa pengusiran roh jahat, ini merupakan suatu sarana yang digunakan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan kemenangannya. Jadi peristiwa ini merupakan bagian dalam konteks penginjilan untuk memenangkan orang kepada Kristus, seperti itu. Nah, di sini ada tanggapan dalam beberapa peristiwa Alkitab di atas tadi, ada beberapa tanggapan. Yang pertama, misi Allah itu jauh lebih luas dan lebih besar daripada praktik power encounter. Lalu yang kedua itu dapat kita lihat bahwa otoritas Allah melampaui segala macam metode atau cara pelayanan. Lalu yang ketiga, melawan musuh-musuh tidak harus bersikap ofensif, menyerang, dan agresif. Yang selanjutnya, pandangan Alkitab tentang kuasa kosmik. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam Alkitab yang menunjuk kepada konsep tentang kuasa kosmik, yaitu yang pertama ada setan, dan yang kedua ada istilah-istilah yang digunakan untuk penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa, misalnya archai, exoisai, dunamis, dan lain-lainnya. Lalu ada beberapa konsep kekuasaan atau konsep kuasa kosmik menurut Alkitab. Yang pertama, asal-usul kejatuhan kuasa kosmik. Yang kedua ada status kuasa pada masa sekarang. Yang ketiga ada natur kuasa. Yang keempat ada macam-macam kuasa. Yang kelima ada akhir dari kuasa, seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan. Setelah saya membaca kajian tersebut, dapat dilaporkan bahwa yang menjadi kesimpulan adalah pertama, munculnya power encounter itu bukan berdasarkan studi intensif terhadap Alkitab, namun lebih kepada pengalaman pribadi yang kemudian dicari bukti-bukti Alkitab untuk mendukung praktik ini. Lalu yang kedua, hal ini tidak berdasar dari studi biblikal yang dalam, sekalipun penerapan power encounter ini dalam konteks animistis tampak berhasil. Namun ini perlu dikaji, seperti itu dia. Nah, berdasarkan kesimpulan ini, sebetulnya dalam pelayanan terhadap kaum animistik yang paling diperlukan adalah relasi kita dengan Allah, seperti itu. Di sini Allah berperan sebagai sang penguasa. Oleh sebab itu, kita memerlukan sikap bertahan, berjaga-jaga, dan berserah kepada Tuhan. Saya rasa sekian saja hasil laporan bacaan dari saya. Semoga laporan bacaan ini dapat berguna bagi kita bersama. Terima kasih.